Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahjar Ramadan Satyanegoro. Kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi manusia dan patofisiologi yang dengan materi tentang patofisiologi bronkitis akut. Dari bronkitis itu sendiri, yaitu adalah suatu peradangan bronkiolus, bronkus, trakea dan disebabkan oleh biasanya lebih sering disebabkan oleh virus seperti rhinovirus, respiratory syncytial virus atau RSV, virus influenza, virus parasinfluenza dan Coxsackie virus. Dan bronkitis ini dia itu suatu peradangan pada bronkus yang disebabkan oleh berbagai macam mikroorganisme baik virus, bakteri maupun parasit. Dan juga bronkitis akut adalah serangan bronkitis dengan perjalanan penyakit singkat dan berat disebabkan oleh terkena dingin, penghirupan bahan penelitian atau oleh infeksi akut dan ditandai dengan demam, nyeri dada terutama di saat batuk, dinea dan etiologi pada bronkitis akut itu dia itu penyebabnya itu bronkitis akut yang paling sering adalah virus seperti rhinovirus, respiratory syncytial virus RSV, virus influenza, virus pada influenza dan virus yang saya jelaskan sebelumnya. Patofisiologi dari bronkitis itu sendiri adalah bronkitis biasanya didahului oleh suatu infeksi saluran nafas bagian atas oleh virus dan infeksi bakteri sekunder oleh pneumonia atau Haemophilus influenza. Adanya bahan-bahan pencemar udara juga memburuk keadaan penyakit, begitu juga dengan menghisap rokok. Anak-anak yang menampilkan batuk otak yang sering itu kering, tidak produktif dan dimulai berkembang berangsur-angsur mulai dari 3-4 setelah terjadinya rinitis. Penderita diganggu oleh suara meniup selama bernapas atau rongki, rasa sakit pada dada dan kadang-kadang terdapat nafas pendek dan batuk proksimal dan penyumbatan oleh sekresi kadang-kadang berkaitan dengan terjadinya muntah-muntah. Dalam beberapa hari batuk tersebut akan produktif dan dahak akan dikeluarkan penderita dari jernih dan bernanah. Dalam 5-10 hari dalam 5-10 hari lendir lebih encer dan berangsur-angsur menghilang. Temuan fisik berbeda sesuai dengan usia penderita serta tingkat penyakitnya. Pada mulanya anak tidak demam atau demam dengan suhu rendah serta terdapat tanda-tanda nasofaringitis, infeksi konjungtiva dan rintis. Kemudian auskultasi tersebut akan menunjukkan adanya suara pernapasan bernada tinggi menyerupai bunyi-bunyi pernapasan pada penyakit asma. Pada anak-anak dengan malnutrisi atau keadaan kesehatan yang buruk, maka otitis dan sinusitis dan pneumonia merupakan temuan yang sering dijumpai di Indonesia tersebut. Mekanisme klinis dari penyakit bronkitis akut ini menurut jurnal yaitu Nastisya 2023, gambaran klinik dari bronkitis biasanya dimulai dengan tanda-tanda infeksi saluran nafas akut atas disebabkan oleh virus. Batuk mula kering setelah 2 atau 3 hari. Batuk mulai berdahak dan menimbulkan suara lendir pada anak. Dan kemudian terus pada anak, dahak yang mukoid atau kental sudah ditemukan karena sering ditelan. Mungkin dahak berwarna kuning atau kental tersebut tidak selalu berarti terjadi infeksi sekunder. Anak besar sering mengeluh rasa sakit retrosternal dan pada anak kecil dapat terjadi sesak nafas. Dan pada beberapa hari pertama tidak terdapat kelainan pada pemeriksaan dada, tetapi kemunduran dapat timbul rongki, basa kasar dan suara nafas kasar. Batuk biasanya akan menghilang setelah 2 atau 3 minggu. Bila setelah 2 minggu batuk masih tetap, ada kemungkinan terjadi kolaps atau segmental atau terjadinya infeksi paru sekunder. Faktor risiko pada bronkitis akut ini itu terdapat beberapa faktor risiko yang meningkatkan kejadian
maupun tingkat kepaparan bronkitis akut, yaitu merokok atau menghirup asap rokok. Nah, ketika pasien yang merokok secara aktif maupun perokok pasif memiliki faktor yang lebih tinggi mengalami bronkitis. Hal ini biasanya disebabkan oleh asap rokok yang iritan kuat yang terdapat mengganggu bahkan merusak sel mukosiliari dan produk mukus yang berlebihan. Dan juga apabila pasien yang merokok merupakan penyebab utama terjadinya bronkitis akut dan ekspedisi akut pada bronkitis kronik. Terdapat hubungan antara riwayat alergi dengan kejadian bronkitis. Beberapa studi mendapatkan bahwa pasien yang memiliki riwayat alergi, misalnya alergi makanan, dermatitis atopi, rinitis alergi atau asma, memiliki kemungkinan yang lebih besar mengalami infeksi saluran nafas termasuk bronkitis. Dan biasanya usia yang terkena itu biasa orang yang lanjut usia atau 60 tahun. Anak di bawah 5 tahun lebih rentan mengalami bronkitis akut karena sistem kekebalan tubuh yang melemah dan paparan bahan kimia saat bekerja. Dan risiko bronkitis akut juga akan meningkat pada orang yang bekerja pada area yang tercemar polusi seperti pabrik tekstil, biji-bijian terpapar oleh uap zat kimia. Kemudian terapi farmakologi untuk mengatasi penyakit bronkitis akut ini. Terapi dalam bronkitis penggunaan amoxicillin dosis tinggi merupakan pilihan pertama jika tidak disertai dengan gejala lain. Penggunaan erythromycin menjadi pilihan jika pasien diketahui alergi golongan penisilin. Dan juga penggunaan amoxicillin dan erythromycin bersamaan menjadi duplikasi dalam terapi bronkitis. Dan pemberian inflammasin perlu dilakukan jika diketahui penyebab terjadinya infeksi adalah ligenal, namun akan efektif jika dikombinasikan dengan erythromycin. Dan jika pemilihan isoniazid dalam terapi bronkitis kurang berdasar, mengingat isoniazid adalah salah satu bakteri spesifik untuk Mycobacterium tuberculosis. Hal ini diduga dapat mempengaruhi efektivitas terapi tuberkulosis. Efektivitas terapi bronkitis sangat dipengaruhi oleh kemampuan klinis dalam menentukan penyebab infeksi. Oleh karena itu, dibuat standar terapi yang lebih jelas dan spesifik agar duplikasi terapi tidak lagi terjadi lagi. Terapi non farmakologi penyakit bronkitis ini tersebut terapi non farmakologinya dia itu bisa mengurangi kebiasaan merokok atau mengurangi kebiasaan merokok dan meminum alkohol. Terapi non farmakologi ini penyakit bronkitis yang pertama dan mengurangi kebiasaan buruk yang menjadi pemicu peradangan pada tenggorokan seperti merokok dan minum alkohol. Dan kedua itu menjaga pola makan. Makanan yang masuk dalam tubuh akan sangat berpengaruh terhadap kualitas kesehatan seorang, karena dari makanan tubuh mendapatkan nutrisi yang lebih. Dengan menjaga pola makan sehat, maka akan sangat baik terutama pada penderita penyakit bronkitis. Yang selanjutnya perbanyak minum air putih untuk mengurangi rasa sakit akibat peradangan pada tenggorokan. Bisa dengan memperbanyak konsumsi air putih atau mineral, karena air putih bersifat sebagai pendingin pada tenggorokan sehingga bisa mengurangi rasa sakit pada tenggorokan tersebut. Rutin berolahraga itu dia termasuk terapi juga non farmakologi penyakit bronkitis. Yang terakhir ini adalah olahraga. Akan sangat sulit bagi pasien yang mengalami penyakit bronkitis ini untuk melakukan olahraga karena akan menimbulkan sesak napas. Namun olahraga ini sangat penting untuk proses penyembuhan penyakit bronkitis. Solusi yang tepat adalah dengan olahraga ringan seperti yoga, senam lantai, berjalan, dan masih ada kegiatan yang lebih dengan olahraga ringan. Bagaimana sih jalur timbulnya penyakit bronkitis ini? Saya akan menjelaskan jalur yang dimana bronkitis itu akut dan pasien dinyatakan dia terkena bronkitis akut. Nah, selama pernapasan normal, udara akan melalui hidung ke trakea, ke saluran udara yang lebih kecil yang menuju ke bronki, dan juga yang sudah akan ke bronkolit dan akhirnya ke keluar kecil seperti anggur ini yang disebut alveoli.
Dan juga pada saluran bronkial atau bronkus, sel bronkus pada lymphis udara kita melampaui titik tertentu, sel-sel rambut kecil silia yang biasanya menjebak dihilangkan orang terhenti sebagai respon berkembangnya sekresi lendir yang banyak menyebabkan karakteristik yang disebut bronkitis ini. Peradangan dapat disebabkan oleh virus, bakteri, merokok, atau menghirup polusi udara. Sampai sini dulu video kali ini tentang anatomi fisiologi manusia dengan materi patofisiologi bronkitis akut. Saya Muhammad Teja Ramadan, dan bila maaf saya ada kata-kata yang kurang mengenakan atau kurang jelas, saya Muhammad Teja Ramadan. Sampai jumpa di next video berikutnya. Dah.